Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nurul. Terima kasih kemarin yang sudah menyimak pembahasan soal-soal UTS. Dan hari ini, pada hari Kamis 16 September 2021, Bu Nurul akan membahas tentang bab ketiga, yaitu teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Sebelumnya kalian sudah pernah tahu nggak sih apa itu teks prosedur? Bagaimana bentuknya? Apa isinya? Saya mau berikan apersepsi dulu. Pernahkah kalian pergi ke suatu tempat, kemudian menemukan gambar yang terdapat langkah-langkah di dalamnya? Atau kalian pernah buka YouTube, kemudian kalian cari tutorial memasak seblak, atau tutorial membuat karya seni, atau tutorial melakukan suatu hal? Nah, tutorial tersebut di dalam bahasa Indonesia disebut dengan teks prosedur. Memang bentuknya tidak tulisan, tetapi bisa saja tulisan tersebut dijadikan sebuah lisan dan dinamakan tutorial yang ada di YouTube. Ada ketiga gambar di sini. Yang pertama adalah 6 langkah cuci tangan. Yang pertama gambarnya menggosokkan kedua tangan. Yang kedua menggosokkan sela jari. Yang ketiga menggosokkan kedua jari. Yang keempat ujung jari. Yang kelima bagian ibu jari dan seterusnya. 6 langkah mencuci tangan ini merupakan salah satu contoh teks prosedur yang bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian pergi ke rumah sakit atau pergi ke rumah makan atau ke suatu tempat lainnya yang mengharuskan mencuci tangan sebelum masuk ke tempat tersebut. Apalagi sekarang ini adalah musim virus corona. Jadi kalian pasti banyak menemukan langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Ketika kalian pernah membeli HP baru atau laptop baru atau benda baru, ada namanya manual handbook atau kalau dalam bahasa Indonesia buku panduan. Buku panduan yang kecil itu biasanya berisi langkah-langkah untuk mengoperasikan benda yang kalian beli. Kalau kalian membeli HP baru, di situ berarti terdapat buku panduan untuk mengoperasikan HP baru tersebut. Apalagi kalau HP-nya itu merek yang mungkin belum pernah kalian beli, kemudian kalian bingung bagaimana mengoperasikan benda tersebut, maka di buku panduan ada semua tata caranya. Di buku panduan itu juga disebut dengan teks prosedur. Yang ketiga, pernahkah kalian menemukan buku resep masakan di dapur ibu kalian? Atau sekarang ini banyak buku resep yang ada di internet. Misalkan kalian buka HP, googling, kalian cari cara membuat slime, cara membuat karya seni, misalkan dari stick es krim yang kemarin kalian dapat tugas prakarya seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh teks prosedur yang isinya langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Kalau buku resep biasanya terdapat langkah-langkah membuat masakan atau minuman tertentu. Jika di dalam buku masakan ini pasti selain ada langkah-langkahnya juga ada bahan dan alat. Misalkan kalian membuka internet, kalian cari resep membuat seblak Bandung. Nah, di situ pasti ada takaran bahannya, kemudian alat-alat yang diperlukan untuk membuat seblak. Misalkan bahannya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian ada kerupuk seblaknya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat seblak. Kemudian ada alatnya, misalkan yang diperlukan ada panci, ada kompor, kemudian sendok dan lain sebagainya. Itu merupakan alat yang digunakan untuk memasak seblak. Lalu ada langkah-langkahnya, misalkan langkah yang pertama, haluskan bumbu yang sudah tertulis. Yang kedua, setelah dihaluskan kemudian tumis menggunakan sedikit minyak. Yang ketiga, tuangkan air. Yang keempat, tuangkan bahan-bahan seblak dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan langkah-langkah
di dalam memasak seblak yang disebut juga teks prosedur. Nah, dari ketiga contoh ini, apakah kalian sudah dapat menyimpulkan apa itu teks prosedur? Jika sudah berhasil menyimpulkan, coba kalian lihat teks prosedur pengertian yang sudah Bu Nurul tulis di sini. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Nah, inilah merupakan pengertian teks prosedur. Kemudian apa saja ciri-ciri teks prosedur? Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketika kalian ingin melakukan sesuatu tapi tidak tahu caranya, kalian cari tahu dulu di Google atau di YouTube. Kemudian terdapat langkah-langkah. Kalau kalian sudah mempelajari langkah-langkah tersebut, maka kalian harus melakukannya dengan panduan yang sudah dituliskan, atau kalau kalian melihat di buku panduan, kalian harus lakukan panduan tersebut. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Misalkan kalau dalam membuat seblak tadi, ada batasan bahan, ada batasan alat dan kegiatan apa yang harus dilakukan dalam memasak seblak. Misalkan bahan-bahannya yang sudah tadi Bu Nurul sebutkan. Bahan seblak dengan bahan membuat minuman es teler itu sangat berbeda. Jadi ada batasannya, ada bahan A, ada bahan B, ada alat A, alat B, dan lain sebagainya. Yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut dengan tips. Nah, kalau kalian sudah menonton tutorial di YouTube atau membaca prosedur yang ada di buku, kalian harus dengan urut apa yang sudah dituliskan dalam buku atau dalam panduan YouTube. Kalau tidak urut itu disebut tips. Contohnya tips itu tips dalam belajar. Misalkan kalian belajar, tips belajarnya jangan belajar dengan sistem SKS. Jangan biasakan belajar dalam waktu yang mepet. Nah, itu kan tidak harus dilakukan secara berurutan. Bisa kalian lakukan langkah 1 dulu atau kalian lakukan langkah 2 dulu. Kalau prosedur atau langkah-langkah dalam teks deskripsi itu harus dilakukan dengan urut. Kalau tidak urut, nanti makanan atau minuman kalian tidak akan berhasil seperti itu. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Semoga sudah paham ya. Dengan kalian memutar video ini, semoga kalian menjadi paham apa itu konsep teks prosedur. Nah, Bu Nurul di sini menjelaskan sedikit dulu teks prosedur, kemudian kita lanjutkan besok tentang ciri-ciri bahasa yang ada dalam teks prosedur. Baik, sekian penjelasan dari Bu Nurul. Terima kasih partisipasinya. Tidak ada tugas untuk hari ini, kalian cukup menyimak dan memahami dulu apa itu teks prosedur, kemudian besok kita lanjutkan materinya lagi. Sekian, terima kasih, kalian tetap harus jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada salah kata atau audio ini terganggu karena banyaknya kendaraan yang lewat, maaf ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.